Pernah kepikiran gak sih, rahasia apa aja yang sebenarnya disimpan sama komputer Anda? Tiap klik, tiap file yang dibuka, tiap perangkat yang dicolok, semuanya itu ninggalin jejak. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita bakal jadi detektif digital dan membongkar buku harian rahasia yang ditulis komputer Anda setiap detiknya. Dan metafora ini pas banget loh. Windows Registry itu ibarat buku harian yang nggak pernah bohong. Setiap gerakan dicatat di sana dengan detail dan hampir mustahil buat dihapus total. Makanya, ini jadi tambang emas buat para investigator forensik. Oke, sekarang investigasi kita resmi dimulai. Yuk kita bedah apa sih sebenarnya buku harian rahasia ini dan kenapa benda ini jadi senjata utama dalam dunia forensik digital. Jadi gini, secara teknis, registry itu adalah sebuah database pusat yang super terstruktur. Coba deh lihat diagram ini. Semua informasi, mulai dari perangkat keras di sebelah kiri, sampai program dan aktivitas pengguna di sebelah kanan, semuanya ngalir dan kerekam di dalamnya. Inilah buku besar yang dibaca sama para ahli forensik. Tapi, ada satu aturan emas yang nggak boleh dilanggar sama sekali. Kita ini posisinya kayak arkeolog digital, bukan perusak. Tugas kita itu cuma mengamati dan membaca, bukan mengubah. Salah sentuh satu data aja di registry, itu sama kayak ngerusak artefak kuno, kerusakannya bisa permanen. Jadi, mode kita selalu read only. Nah, setelah kita tahu apa itu registry, sekarang yuk kita petakan tempat kejadian perkaranya. Karena paham anatominya itu kunci buat nemuin bukti yang kita cari. Di dalam registry itu ada beberapa folder utama yang disebut root keys. Yang lain kita lupain dulu aja, karena buat investigator, fokusnya cuma ke dua ini. HKLM yang lacak semua tentang mesinnya, dan HKCU yang lacak semua tentang penggunanya. Dan disinilah kuncinya. Coba lihat perbandingannya. HKLM itu menjawab pertanyaan, apa yang terjadi sama komputer ini? Ada malware nggak? Perangkat apa aja yang nyambung? Sementara itu, HKCU menjawab apa yang dilakuin sama orang ini, file apa yang dia buka, program apa yang dia jalanin. Bisa bedain keduanya itu langkah pertama buat mecahin kasus. Nah, petanya udah di tangan, sekarang waktunya berburu. Di dunia forensik, petunjuk-petunjuk digital yang kita cari di dalam registry ini namanya artefak. Yuk kita ikuti jejaknya. Setiap investigasi biasanya dimulai dari pertanyaan paling dasar. Pengguna ini ngapain aja sih? Program apa yang mereka jalanin? Ada software aneh yang nggak seharusnya ada di situ nggak? Dan disinilah kita nemu petunjuk pertama kita, User Assist. Kunci ini tuh kayak mata-mata yang nyatet setiap program yang dijalanin. Yang menarik, Windows nyoba nyamarin data ini pakai enkripsi sederhana namanya ROT13. Yah, upaya yang sia-sia sih buat para analis, soalnya sandi ini bisa dipecahin dalam hitungan detik aja. Oke, kita udah tahu program apa yang dia jalanin. Pertanyaan selanjutnya lebih dalam lagi. Dokumen rahasia apa yang baru aja dilihat sama target kita? Buat yang ini, kita lacak artefak namanya recent docs. Anggap aja ini kayak sidik jari yang ketinggalan di gagang pintu. Tiap kali sebuah file dibuka, Windows tinggalin jejak digital di sini. Ini bukti yang nggak bisa dibantah kalau si pengguna emang bener-bener nyentuh file itu. Oke, investigasinya makin serius nih. Gimana kalau targetnya nggak cuma ngeliat, tapi juga nyoba nyuri data? Apa dia colokin flash disk buat ngopi file? Jawabannya ada di USB Store. Ingat HKLM bagian mesin tadi? Nah, disinilah setiap flash disk yang pernah nyolok ninggalin sidik jari digital yang permanen. Lengkap dengan merek, modal, sama nomor serinya. Ini bukan lagi jejak digital, ini udah kayak bukti fisik, sekuat nemuin senjata di TKP. Kita udah punya semua alatnya. Sekarang, yuk kita pakai buat mecahin sebuah kasus. Anggap aja ini studi kasus mini tentang pencurian data. Skenarionya begini. Seorang karyawan dicurigai nyalin dokumen rahasia perusahaan ke flash disk pribadi pas sebelum dia resign. Tantangannya jelas. Tanpa saksi mata, tanpa rekaman CCTV, apa kita bisa ngebuktiin kejahatan ini cuma dengan baca buku harian rahasia di komputernya? Setiap jejak di registry kan punya stempel waktu. Dan inilah yang kita temukan. Jam 10:05 pagi, recent docs nunjukin target ngebuka file laporan_rahasia.docx. 7 menit kemudian, jam 10:12, USB Store nyatet sebuah flash disk Kingston dicolok. Dan puncaknya, jam 10:15, User Assist nunjukin ada aktivitas penyalinan file yang masif. Sebuah cerita mulai kelihatan jelas banget.
Dan inilah momen puncaknya. Satu petunjuk. Oke, mungkin kebetulan. Tapi 3 petunjuk yang saling nyambung dalam satu timeline yang pas, wah, itu bukan lagi petunjuk. Itu bukti. Recent Docs ngebuktiin apa yang diakses. USB Store ngebuktiin alatnya. User Assist ngebuktiin tindakannya. Kalau digabungin, ketiganya ngebangun sebuah kasus yang nggak terbantahkan. Ya, dari studi kasus tadi, kita bisa tarik beberapa pelajaran super penting. Yuk, kita rangkum jadi aturan emas dalam analisis forensik. Ingat ya, 4 aturan ini. Pertama, jangan pernah percaya cuma sama satu petunjuk. Kedua, selalu hubungkan titik-titiknya, jejak file, aplikasi, dan perangkat keras. Ketiga, waktu adalah kunci. Bangun lagi ceritanya pakai timeline. Dan yang terakhir, keempat, kenali TKP Anda. Lagi ngelacak jejak di mesinnya atau jejak si penggunanya. Tentu aja Regedit bawaan Windows itu ya titik awal yang bagus. Tapi kalau udah ngomongin profesional, mereka pakai alat yang lebih canggih kayak Autopsy atau Rack Reaper. Alat-alat ini bisa otomatis narik semua petunjuk tadi dan nyajiin dalam satu laporan. Kalau Anda udah paham logikanya, berarti Anda udah siap buat naik level. Jadi, kita udah lihat gimana komputer kita itu nyimpen buku harian super detail tentang semua yang kita lakuin. Ini ninggalin kita sama satu pertanyaan terakhir yang cukup bikin mikir. Komputer Anda tahu semua rahasia Anda. Terus, siapa lagi yang mungkin bisa membacanya?